Di bumi Borneo, kerajaan Kutai Martadipura muncul pada abad keempat Masehi dan selama ini diyakini sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Namun, jauh sebelumnya di belahan lain Pulau Kalimantan ada kerajaan yang ternyata jauh lebih tua, namanya Kerajaan Nan Sarunai, yang diperkirakan sudah berdiri sedari zaman purba atau prasejarah. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kerajaan Nan Sarunai didirikan oleh orang-orang Dayak Maayan, salah satu suku Dayak tertua di Nusantara, khususnya di Kalimantan bagian tengah dan selatan. Apakah Nan Sarunai sudah layak disebut kerajaan atau belum? Memang masih menjadi perdebatan. Namun, yang jelas pemerintahan di Nan Sarunai berlangsung sangat lama. Eksistensi kerajaan Nan Sarunai baru berakhir setelah datangnya pasukan Majapahit dari Jawa pada pertengahan abad ke-14 Masehi. Nan Sarunai diruntuhkan, orang-orang Dayak Maayan tercerai-berai. Namun, nantinya kerajaan ini menjadi embrio terbentuknya entitas masyarakat Kalimantan Selatan dan cikal bakal Kesultanan Banjar. Jika kita melacak keberadaan Nan Sarunai ini, diyakini berada di Amuntai, daerah yang terletak di pertemuan Sungai Negara, Sungai Tabalong, dan Sungai Balangan yang bermuara di Laut Jawa. Daerah itu berjarak sekitar 190 km dari Banjarmasin, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan sekarang. Salah satu jejak arkeologis yang digunakan untuk melacak keberadaan Nan Sarunai adalah ditemukannya bangunan candi kuno di Amuntai. Candi ini dikenal dengan nama Candi Agung, yang dipercaya menjadi salah satu simbol eksisnya peradaban orang-orang Dayak Maayan di masa silam. Pada penelitian Vida Vervaya dan Heri Widianto yang berjudul Ekskavasi Situs Candi Agung Kabupaten North Uverkot, South Kalimantan, yang dimuat dalam jurnal Berita Penelitian Arkeologi edisi Februari 1998, menyebutkan pengujian terhadap candi tersebut telah dilakukan pada tahun 1996. Hasilnya mengejutkan. Pengujian terhadap sampel arang candi yang ditemukan di Amuntai itu menghasilkan kisaran angka tahun antara 242 hingga 226 sebelum Masehi. Apabila benar demikian, maka kerajaan Nan Sarunai jauh lebih tua dari kerajaan Kutai Martadipura yang berdiri pada abad keempat Masehi. Dalam perkembangannya, Nan Sarunai dikenal pula dengan beberapa nama lain seperti Kuripan, Tabalong, hingga Tanjung Puri. Nah, khusus Tanjung Puri ada perbedaan pendapat di kalangan peneliti bahwa nama ini bukanlah kerajaan yang sama dengan Nan Sarunai. Menurut Suryansah Idham dan kawan-kawan, dalam buku Urang Banjar dan Kebudayaannya tahun 2007, Tanjung Puri diyakini didirikan oleh orang Melayu Sumatera yang merupakan pelarian dari kerajaan Sriwijaya. Tanjung Puri dan Nan Sarunai diyakini dua entitas yang berbeda, tapi pernah berada dalam lingkup ruang dan waktu yang berdekatan. Keduanya sama-sama menempati pusat pemerintahan di tepi anak Sungai Barito, termasuk Sungai Tabalong. Kedatangan orang-orang Melayu dari Sumatera ke Borneo itu diperkirakan terjadi pada awal abad ke-11 Masehi, menjelang keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Sebagian pelarian itu lalu mendirikan komunitas yang kemudian berkembang menjadi suatu pemerintahan, serta hidup berdampingan dengan orang-orang Dayak Maayan yang bernaung di bawah kerajaan Nan Sarunai. Alfani Daud dalam buku Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar tahun 1997 mendukung kemungkinan tersebut. Menurutnya, penduduk sebagian wilayah Kalimantan Selatan berintikan orang-orang asal Sumatera.
tepatnya Palembang, yang membangun tanah baru di kawasan ini dan kemudian bercampur dengan orang-orang Dayak Maayan. Salah satu rujukan lain untuk menelisik eksistensi kerajaan Nan Sarunai adalah Hikayat Banjar. Jejak peradaban lama di Nusantara memang kerap dilacak melalui historiografi tradisional seperti hikayat atau babat. Historiografi tradisional menurut Sartono Kartodirjo dalam Historiografi Tradisional, Model, Fungsi, dan Strukturnya pada tahun 1997 mempunyai ciri-ciri yang menonjol dan saling berkaitan, yaitu etnosentris, rajasentris, dan antroposentris. Johannes Jacob dalam Hikayat Banjar, A Study in Malay Historiography 1968 membagi Hikayat Banjar menjadi dua ragam, yakni versi kerajaan negara Dipa yang beragama Hindu dan versi yang disusun era Kesultanan Banjar yang telah memeluk Islam. Nan Sarunai adalah pemula dari kedua kerajaan yang kemudian membentuk entitas orang-orang Kalimantan Selatan itu. Hanya saja, Hikayat Banjar yang ditulis sepanjang 4787 baris atau 120 halaman tidak terlalu banyak mengulik tentang kerajaan Nan Sarunai. Pembahasan terutama pada masa menjelang keruntuhannya. Bab terkait Nan Sarunai dalam Hikayat Banjar menyerupai tradisi lisan, yakni nyanyian atau wadian yang ditransmisikan secara turun-temurun. Dalam struktur birokrasi dan sirkulasi elit di Kerajaan Banjar pada abad ke-19, MZ Arifin Anis menegaskan, tradisi lisan Dayak Maayan ini membawa kisah jika mereka sudah memiliki negara suku yang bernama Nan Sarunai. Boleh jadi istilah negara suku lebih tepat untuk menyebut tata pemerintahan di Nan Sarunai daripada istilah kerajaan, karena keberadaan peradaban orang-orang Dayak Maayan ini terkesan tidak diakui sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Bangkit dan runtuhnya Nan Sarunai. Alfani Daud tahun 1997 memperkirakan bahwa terbentuknya pemerintahan Nan Sarunai pada masa prasejarah bermula dari bergabungnya beberapa komunitas suku Dayak Maayan yang dipersatukan dalam suatu pusat kekuasaan yang lebih luas. Hal ini didukung oleh Suryansyah Idham dan kawan-kawan pada tahun 2003 yang menyebutkan bahwa ketika penataan organisasi dalam pemerintahan gabungan itu bisa dijalankan, meskipun sangat sederhana, terbentuklah sebuah negara suku yang dikenal sebagai Kerajaan Nan Sarunai. Ditilik dari waktunya, pengelolaan negara di Nan Sarunai pada awal masih sangat sederhana, sehingga struktur pemerintahannya pun agak sulit ditemukan. Kekuasaan tertinggi sebagai kepala suku maupun kepala pemerintahan berada di tangan seorang raja yang memiliki kewenangan untuk mewariskan kekuasaannya. Kendati begitu, eksistensi Nan Sarunai sebagai negara suku atau kerajaan tradisional mampu bertahan hingga ribuan tahun. Nan Sarunai dianggap sudah tidak lagi menganut konsep pemerintahan primitif pada awal abad ke-12 Masehi saat dipimpin raja bernama Raden Jayaputra Layar yang bertahta sejak 1309. Sepeninggalan Raden Jayaputra Layar, roda pemerintahan di kerajaan Nan Sarunai secara berturut-turut dilanjutkan oleh Raden Neno 1329 hingga 1349, kemudian Raden Anyan 1349 hingga 1358. Raden Anyan yang menyandang gelar Datu Tatuyan Lulau Miharaja, papangkat Amas, disebut sebagai raja terakhir Nan Sarunai. Keruntuhan kerajaan Nan Sarunai mulai terjadi pada masa-masa akhir pemerintahan Raden Anyan. Riset Sutopo Urip-Bae yang dirujuk Abdul Rahman Patsi dalam Etnisitas dan Pandangan Hidup Komunitas Suku Bangsa Indonesia
Bunga Rampai kedua, Studi Etnisitas di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan tahun 2010 menyebut bahwa kerajaan ini pernah diserang Majapahit pada tahun 1358. Atas perintah Hayam Wuruk, pasukan Majapahit pimpinan Empu Jatmika menyerang Nan Sarunai hingga takluk oleh para seniman lokal. Tragedi runtuhnya Nan Sarunai ini diungkapkan dalam puisi ratapan atau wadian. Dalam bahasa Maanyan disebut peristiwa Usak Jawa atau penyerangan oleh kerajaan Jawa. Hal itu termuat dalam Fridolin Ukur Tanya Jawab tentang suku Dayak tahun 1977 halaman 46. Kemudian Empu Jatmika membangun kerajaan baru yang bernama Negara Dipa yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit dan menganut agama Hindu. Nantinya Negara Dipa pun menuai keruntuhan pada akhirnya sejak 1520 digantikan Kesultanan Banjar yang sudah memeluk Islam. Nah, itulah informasi seputar kerajaan Nan Sarunai, di mana kerajaan ini disebut-sebut sebagai salah satu kerajaan tertua. Namun pernyataan ini menuai sebuah kontroversi yang mempersoalkan klaim kerajaan Nan Sarunai yang lebih tua dari kerajaan Kutai. Nantinya akan kita bahas pada video selanjutnya. Kami ingatkan jangan lupa like, share, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar memberikan informasi terbaru bagi teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.